Oke, selamat sahabat semuanya. Oke, kali ini saya izin share screen dulu ya. Mungkin sudah bisa. Ya, silakan Pak Dokter. Bentar, saya cari dulu file saya. Oke, sudah ketemu. Oke, nah, kopi, teh, apa masalahnya? Oke, saya sedikit ada kesaksian ya ini. Beberapa hari yang lalu sebelum saya dihubungi Mas Ariel, sebenarnya saya bukan iseng-iseng ya. Nah, karena saya sering diminta untuk mengisi materi, saya kok berpikir, aduh, saya tak buat materi lah, nyicil-nyicil siapa tahu diminta untuk mengisi kegiatan, entah di PN, entah di KKR, atau dimanapun. Nah, kebetulan saya mengisi tentang kopi. Nah, puji Tuhan, ya kok nyambung ini. Nah, berarti ada rencana lain ini sepertinya Tuhan untuk mengingatkan saya untuk membawa materi kopi ini atau tentang teh ini. Nah, seperti yang tadi Saudara Alilra sampaikan ya, kopi, teh, apa masalahnya? Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini apa yang kita lihat? Biji kopi dan pohon teh. Sama-sama bahan yang berasal dari alam dan bukan sesuatu yang halal, yang haram maksudnya. Bukan sesuatu yang haram. Yang Tuhan telah sediakan makanan utama manusia sebelum jatuh dalam dosa, biji-bijian. Kopi berasal dari biji. Setelah jatuh dalam dosa, makanan manusia daun-daunan atau sayur-sayuran. Ya harusnya nggak masalah dong. Bisa kita minum kopi atau minum teh. Tapi kenapa? Orang Advent dikenal adalah orang-orang yang, nah ayo gimana ini? Tidak minum teh atau tidak mengkonsumsi teh, atau minum kopi atau tidak mengkonsumsi kopi. Ini suatu tantangan ya. Kadang-kali kita ditanya oleh teman-teman kita atau orang lain yang dalam tanda kutip merasa kaget ya. Oh ternyata misalnya Anda seorang Advent, oh terkenal ini ya, terkenal itu ya. Nah, kadang kalau kita mau menanyakan ke misalnya tua-tua jemaat atau kepada pendeta sekalipun, kadang istilahnya jawabannya hanya sebatas ya kita adalah apa itu namanya tubuh Allah ya gitu kan, tubuh bait Allah, juga harusnya kita menjaga dan memelihara tubuh kita dengan yang baik. Tapi kurang gimana gitu jawabannya ya. Sebagai seorang muda itu harus ada jawaban yang srek, apa, kenapa, dan masalahnya itu seperti apa, menjadi masalah seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ya. Maaf, kepencet. Nah, selanjutnya kita belajar sejarah dulu. Nah, biar kita tahu apa sih kopi itu dan bagaimana kopi itu asal-usulnya bisa menjadi disajikan atau dikonsumsi. Nah, ditemukan kurang lebih 800 sampai 850 sebelum Masehi di benua Afrika. Nah, ditemukan secara tidak sengaja ya di sini ya oleh penggembala kambing. Nah, jadi sebenarnya adalah makanan hewan ya, karena ditemukan di Afrika oleh seorang penggembala kambing yang waktu itu kawanan kambingnya tidak sengaja memakan biji kopi. Nah, dan kambingnya ini ya kita tahu sendiri ya, kalau kambing itu kalau kita anggun wedhus ya memelihara kambing di rumputan, di padang rumput gitu ya, kalau sore dia langsung kembali seperti ayam ya, kembali ke kandangnya dan tidur di sore hari. Tetapi kambing ini yang memakan biji kopi justru nggak tidur, nah, dia begadang istilahnya. Nggak cuma manusia aja ya, kambing juga bisa begadang di sini. Matahari terbenam, dia tetap melek, tetap melekan ya di sini ya. Ini kambing gaul ini sepertinya. Harusnya udah tidur, matahari terbenam, dia tetap melekan. Mungkin mau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya yang lain ya. Dan sejak itulah kopi menjadi sajian untuk dikonsumsi. Nah, sejak tahun 800 sampai 850 sebelum Masehi, kurang lebih seperti itu sejarahnya. Nah, kenapa? Karena digunakan untuk yaitu tadi mempertahankan
kesadaran. Nah, Sini, jadi Mas. kesadarannya itu dipertahankan karena dia tidak tidur-tidur dan memiliki suatu semangat yang tinggi kalau kita meminum atau memakan biji kopi itu. Nah, itu sejarahnya. Nah, kita lihat dari asal katanya ya, kopi atau kafe ya. Ini dibudayakan hampir di 50 negara. Nah, banyak sekali ya. Dan spesies utamanya, nah ini kalau secara biologi ya, itu ada 2 yang utama, atau Cafe Canepora, atau yang sering kita dengar kopi Robusta, nah, atau Cafe Arabica, atau yang disebut Arabica. Ini katanya asalnya itu berasal dari Arab atau kahwah, kahwah ya, mungkin benar ya ngomongnya seperti itu ya, yang berarti kekuatan atau makanan yang berenergi. Karena tidak dipungkiri biji kopi ini memiliki suatu energi atau susunan nilai kilokalori yang cukup tinggi walaupun bijinya kecil-kecil. Oleh karena itu kita merasa berenergi, berenergi dan semangat walaupun kita sudah ya capek mungkin ya. Biasanya supir-supir truk, supir-supir bis malam itu ya, tak ngopi sih biar nggak ngantuk. Nah, itu ada benernya juga. Atau bahasa Turki yang berarti kafe. Nah, kafe. Bahasa Belanda, nah ini ya, karena kita dulu dijajah sama Belanda, jadi kita bahasanya mirip-mirip. Kopi bahasa Belanda, kopi pakai FFIE ya. Indonesia menjadi kopi. Jadi serapan sebenarnya kopi itu sendiri. Oke, lanjut sedikit. Nah, nggak adil dong kalau kita nggak bicara tentang apa kandungan gizi kopi, gitu ya kan? Selain kita, kenapa sih kok nggak boleh bukan apa ya istilahnya orang Advent itu tidak meminum kopi? Kita lihat dulu apa sebenarnya yang ada di dalam kandungan gizi kopi itu sendiri. Ada energinya, atau ada kandungan energi ini cukup tinggi. Ini untuk 100 gram ya, 100 gram itu sangat 1 on ya, 1 on nggak terlalu banyak. Itu kalau tidak salah jadi 2 atau 3 kali seduhan kopi. Itu setara dengan 352 kalori. Nah, 300 sekian itu sama seperti apa ya, makan setengah piring, 1 cup kopi itu sama dengan setengah piring. Jadi makanya orang-orang yang ngopi dia bisa lebih bertahan tanpa harus makan. Nah, dengan kopi-kopian. Nah, kan makanya di asal katanya kopi itu adalah makanan yang berenergi tinggi. Kandungan proteinnya pun bagus, 17,4 gram. Wah, tidak kalah anunya ya, tidak kalah tingginya dengan protein di telur dan lain sebagainya. Lemaknya juga lumayan. Nah, walaupun tidak terlalu tinggi ya, karbohidratnya pun ada kandungannya. Ada kalsium, potasium, natrium. Nah, ada zat-zat yang terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tubuh kita pun ada. Bahkan apa itu? Ada riboflavin, vitamin B2, dan niacin, vitamin B3. Wow, ada vitaminnya juga. Sebenarnya kalau kita melihat kandungannya, bagaimana? Bagus juga. Jadi nggak ada salahnya dong kita minum kopi. Tapi ada satu kandungan yang di sini kita hindari, kafein. Nah, apa itu kafein? Nah, nanti kita bahas. Jadi selama ini yang kita hindari adalah kafein. Nah, jadi dari sekian banyaknya ya ada A, B, C, D, vitamin ini, vitamin itu, dan kafeinnya cukup tinggi pada kandungan kopi itu. 95 sampai 200 mg. Nah, tapi apa kafein itu jahat? Kita lihat nanti ya. Nah, jadi kita bertanya-tanya ini, apa kafein ini jahat sebenarnya atau sebenarnya juga diperlukan oleh tubuh kita? Oke, kita lihat. Nah, selanjutnya bahan yang kedua atau teh ya, bahan kedua yang sering kita hindari ya, teh gitu. Jadi teh ini adalah bukan teh yang dari Bandung ya, teh lilis, teh gelis gitu ya, bukan ya. Ini teh minuman ya. Jadi minuman infus yang dibuat dengan cara menyeduh daun. Nah, daun diseduh dari pucuk daun. Nah, makanya kan iklannya suatu produk minuman teh, pucuk gitu ya. Atau tangkai daun yang dikeringkan
dari tanaman Camellia sinensis. Nah, jadi kalau kita punya teman namanya Camellia, itu aslinya adalah teh. Jadi panggil aja teh. Jadi Camellia sinensis adalah suatu pohon, suatu pohon yang seperti semak-semak itu ya, semak-semak belukar yang hidupnya atau bisa hidup di daerah dataran yang tinggi. Karena biasanya makanya kita sering jumpai kebun teh itu di daerah-daerah yang tinggi ya. Kalau di Jawa Timur itu terkenal di Lawang, di Singosari itu, bukan Singosari, Wonosari ya, Wonosari. Jadi sangat indah sebenarnya. Jadi teh itu juga sebenarnya ada banyak macamnya gitu loh. Jenis-jenis teh untuk yang diminum ya khususnya ya. Ada teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Macam-macam juga. Dan 4 jenis teh ini itu adalah bagaimana cara mengolahnya. Nah, lalu yang terbaik yang mana? Gitu kan? Lalu apakah teh ini jahat? Kita lihat nantinya. Jadi istilah teh ini juga digunakan untuk minuman yang dibuat dari buah-buahan atau rempah-rempahan atau tanaman obat yang diseduh. Jadi teh ini nggak melulu tentang minuman yang berasal dari Camellia sinensis atau pohon teh itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di angkringan-angkringan itu ya, ada teh uwuh ya, teh uwuh itu sebenarnya bukan dari teh, tapi dari tanaman-tanaman herbal lainnya, dari serai, dari apapun dicampur jadi satu ya. Jadi seperti herbal dan rempah-rempah. Masih nggak masalah kita minum itu, karena itu adalah dari rempah-rempah dari daun-daunan yang ada di tanaman obat justru. Sangat bagus sekali. Justru teh ini digunakan untuk obat. Tapi teh yang mana? Tapi teh yang seperti apa yang bisa menjadi obat? Oke, kita lihat sejarahnya. Nah, jadi Camellia sinensis ini adalah pohon teh itu sendiri. Jadi pertama kali dikembangkan atau ditemukan khasiatnya di negeri Tiongkok. Nah, negerinya Tong Samsong ya. Nah, menjadi tempat lahirnya teh. Tempat tepatnya di provinsi Yunnan. Nah, saya kurang tahu di mana itu ya. Yang geografinya sangat bagus ini, tahu jelasnya. Ditemukan oleh seorang yang bernama Senong. Pertama kali siapa dia? Nah, dia adalah seorang yang menemukan pertanian dan teknik-teknik ramuan obat-obatan. Oleh karena itu, Cina sangat dikenal sebagai negeri ramuan atau negeri tabib. Dari sinilah asalnya. Senong ini adalah yang menemukan bagaimana teknik pertanian dan teknik pengobatan tradisional ya, yang mungkin orang Advent juga kembangkan. Dari tumbuh-tumbuhan, dari kalau kita ingat Mem Christi ya, itu bagaimana membuat 3D cleansing, ya, mendetoks tubuh kita dengan bahan-bahan alami yang telah Tuhan sediakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teh ini sebagai obat pemunah. Nah, jadi teh ini sebagai apa ya? Penetralisir atau menjadi antidot bila ia terkena racun dari ramuan yang dicobanya. Nah, jadi Senong ini adalah seorang tabib mungkin ya. Seorang tabib yang meracik tumbuh-tumbuhan herbal sebagai obat. Dan tidak semua tumbuhan itu sebenarnya memiliki khasiat, bahkan menjadi racun. Nah, pada saat dia keracunan, dia merasa aduh tubuhnya enak setelah minum ramuan yang dia coba, dia segera minum teh. Nah, supaya racunnya itu ternetralisir. Nah, makanya tidak salah orang-orang dulu, ya orang-orang jadul ya, orang-orang jadul, mbah-mbah kita, kalau kita diare, kalau kita muntah-muntah, segera kasih teh tawar. Nah, ini maksudnya. Gitu loh. Jadi teh itu digunakan sebagai pengobatan sebenarnya. Tapi teh yang seperti apa? Gitu loh. Jadi teh di Cina pada awal memang digunakan sebagai bahan atau obat-obatan pada abad kurang lebih 8 sebelum Masehi. Kurang lebih sama ya, tahun 8 sebelum Masehi ya. Sama seperti kopi, kalau kopi 800 ya, lebih panjang lagi. Nah, artinya teh ini digunakan sebagai herb atau herbal. Nggak ada salahnya menyembuhkan dengan teh. Nah, kita menyembuhkan juga dengan alang-alang mungkin ya, kita temukan dari biji atau dari umbi-umbian yang kita temukan di hutan mungkin. Itu juga sebenarnya sama nilainya. Dan pada zaman pemerintahan dinasti Han, ini teh dimulai diolah dan diproses
dan dijadikan minuman yang diseduh. Jadi pada saat dinasti tertentu dia digunakan sebagai minuman yang apa? Minuman yang dinikmati. Nah, artinya pohon teh itu harus dikeringkan, harus dilakukan oksidasi sehingga menjadi apa ya? Teh itu kan kalau kita beli di ini ya, teh apa itu, teh yang berbentuk daun-daunan itu ya, itu berbentuk seperti apa? Seperti sampah ya, sampah yang diuel-uel, dipotong-potong seperti tembakau itu ya, lalu diseduh. Nah, itu sudah diproses pengeringan, ada yang difermentasi, ada yang istilahnya dioksidasi demikian rupa supaya rasa teh menjadi nikmat. Nah, oke, jadi sudah bergeser ya fungsinya. Kalau dulu fungsinya sebagai herbal, kalau yang sekarang sebagai dinikmati. Jadi teh itu seolah-olah diolah sedemikian rupa supaya rasanya menjadi nikmat. Yang awalnya adalah teh itu sebagai bahan obat-obatan atau penawar racun untuk menguji obat. Nah, itu dia. Jadi teh yang bagaimana yang sebenarnya harusnya dikonsumsi. Oke, kita lihat. Nah, ini kandungan gizi teh ya. Tidak kalah menariknya juga dengan kopi sebenarnya. Ada energinya, tapi walaupun tidak setinggi kopi ya, hanya 132 kilokalori ya, nggak terlalu tinggi. Kalau tadi kopi bagaimana? 300. Nah, setara kita makan setengah nasi. Jadi kalau misalnya dalam keadaan darurat, minum aja kopi. Nah, seperti itu ya kalau belum makan ya. Makanya orang yang sering meminum kopi atau teh, biasanya dia cenderung akan merasa kenyang. Ini alasannya. Gitu. Tapi memang energinya tidak setinggi kopi, 300 sekian. Ada proteinnya juga, ada kandungan lemak, karbohidrat, dan vitaminnya pun lebih kompleks. Vitamin A, B, dan C. Pada teh tidak ada ya, kandungan vitamin C-nya teh tidak ada. Mungkin kalau misalnya dikemas di produk-produk tertentu, bisa jadi ditambahkan vitamin C-nya. Supaya, nah itu tadi, produk-produk jualan. Nah, istilahnya menawarkan lebih untuk, apa itu namanya, suatu, apa ya, yang namanya promo ya, supaya mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti supaya menarik untuk kita beli tehnya akhirnya. Nah, dengan rasa yang tentunya lebih nikmat. Nah, biasanya dicampur dengan melati atau madu. Nah, itu biasanya sudah diminum. Nah, tetapi yang lebih penting di sini adalah kandungan gizi teh. Nah, inilah yang menjadi alih-alih atau menjadi dalih kenapa kandungan teh itu sangat baik. Wah, mari kita minum teh karena teh mengandung antioksidan. Oke ya, saya garis bawain ya. Teh mengandung antioksidan. Betul, mengandung antioksidan dan beberapa zat yang sangat baik bagi paru-paru kita. Oke, kita lihat. Antioksidan yang terkandung di dalamnya disebut katekin atau flavonoid. Kalau kita lihat di produk-produk makanan mengandung flavonoid, itu adalah antioksidan. Sangat bagus untuk melawan radikal bebas. Oke ya, ingat, ini kita garis bawahi antioksidan. Artinya sesuatu yang melawan oksidasi. Oke ya, kita ingat-ingat dulu ini. Nah, nanti ada hubungannya. Nanti kita bisa, oh sebenarnya teh yang seperti apa yang bisa kita makan atau kita konsumsi ya. Lalu kandungan kafeina, ya, kafein juga ya. Cuman di teh ini disebut tein. Bukan kafein, tapi tein. Sekitar 3% dari berat kering, atau sekitar 40 mg per cangkir. Nah, tidak terlalu tinggi ya. Kalau di kopi tadi berapa? 90 sampai 200 mg per kopi. Jadi lebih ringan, lebih kecil lah. Jadi efek semangatnya, efek untuk memberikan semangat stimulan untuk otak kita nggak terlalu parah. Nah, ada kandungan teofilin sama teobromin. Oh, gimana gitu? Bahasanya kok angel-angel men. Nah, teofilin sama teobromin adalah apa? Obat-obatan yang digunakan untuk orang asma. Nah, bagi yang teman-teman sudah punya riwayat dari kecil penyakit asma, dia biasanya nggak asing dengan teofilin dan teobromin. Karena ini adalah obat-obat asma. Nah, Tuhan itu benar-benar sangat dahsyat ya, sangat ajaib ya. Buktinya Tuhan sediakan obat penawar di gunung, ya, yang hidup bisa di gunung, dan kalau misalnya kita kebetulan jalan-jalan di gunung,
kita kena asma di atas, kita tahu obatnya, penawarnya adalah teh. Tapi teh yang seperti apa? Nah, dan teh itu layak nggak sih untuk dikonsumsi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa sih orang Advent ini nggak minum teh dan juga nggak mengkonsumsi kopi? Nah, ini kita jawabannya di sini semua di sini. Nah, oke, sebentar, saya mundur lagi ya. Ternyata di ini kuncinya. Nah, di 4 jenis teh ini ya. Jadi 4 jenis teh ini teh hitam, oolong, hijau, dan putih. Yang membeda tanamannya sama, tidak ada bedanya, yaitu Camellia sinensis. Yang membedakannya adalah cara kita mendapatkan daunnya. Daunnya sama-sama tetap dari pucuk ya, dari pucuk yang terbaik, pucuk yang paling muda. Tetapi semakin ke bawah ini ya, ada teh putih, semakin putih adalah putih itu karena dia langsung dipetik dan langsung diseduh. Itulah yang terbaik. Kalau ke atas semakin berwarna hijau, oolong itu kalau kita lihat gambarnya ya, kalau yang paling bawah ini di slide saya ini warnanya warna seperti daun keringnya aja yang biasa ya, yang dipetik lalu layu, besoknya langsung diolah seperti itu. Artinya dia tidak mengalami proses fermentasi maupun oksidasi, ya kan? Sedangkan teh hijau ini teroksidasi sedikit tapi tidak lama-lama. Teh oolong, nah itu yang garis nomor 2 dari atas itu ya, itu gambarnya seperti itu, tidak terlalu hitam pekat. Tapi kalau teh hitam, namanya juga teh hitam, bentuknya adalah seperti daun-daunan yang kering, yang seperti sampah, yang prosesnya 2 mingguan baru bisa dikonsumsi atau diseduh. Nah, inilah yang kita bisa pahami ya di sini ya. Kenapa antioksidan ada di dalam teh. Nah, logikanya antioksidan itu adalah yang menangkal radikal bebas, yang bisa menyembuhkan kanker. Nah, istilahnya seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya, kenapa teh yang memiliki antioksidan justru teroksidasi segitu lamanya? Gampangannya gini, pemadam kebakaran, tetapi dia terbakar. Nah, aneh sebenarnya. Jadi teh yang terbaik adalah yang teh putih, bukan teh hitam yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi teh yang kita temui di pasaran ya, teh yang sudah kehitaman, teh yang sudah dalam bentuk apa itu namanya ramuan ya, sudah teramu seperti itu sebenarnya kurang bagus karena kalau dibilang antioksidan, masa sih antioksidan teroksidasi? Kan aneh gitu loh. Masa sih pemadam kebakaran justru dia yang dibakar? Nah, aneh sebenarnya, tapi yang terbaik adalah teh putih. Nah, kalau bisa, kalau kita mau makan teh, mau mengkonsumsi teh, langsung seperti kambing. Bercanda ya. Jadi langsung digerogoti langsung di pohonnya. Itulah yang terbaik sebenarnya. Kalau memang kita mau mengkonsumsi teh, jangan diolah. Gitu loh. Karena kandungan yang saya tuliskan tadi, saya ketikkan, nah ini ya kandungannya, itu ada di dalam teh yang segar. Gitu loh. Sama begitu juga kopi. Gitu. Nah, ya antioksidannya yang terbaik adalah yang masih dalam bentuk daun, yang langsung kita seduh. Seperti teh, apa itu? Teh hijau ya. Nah, teh hijau yang untuk diet biasanya, ayo, kita mau nggak minum teh hijau yang dipakai diet itu? Kira-kira rasanya enak nggak? Pernah nyoba? Rasanya benar-benar nggak enak. Apakah kita bisa mari ngopi, mari nyantai, mari ngeteh? Bisa nggak kita nyantai dengan menikmati rasa yang tidak enak? Yang ada kita muntahkan itu tehnya karena rasanya pahit, gitu loh. Tidak nyaman sekali, gitu loh. Jadi aneh ya, kita meminum sesuatu penawar racun yang kita gunakan untuk santai. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan teh atau kopi untuk kita konsumsi sehari-hari, nggak cocok kalau dari fungsinya. Sebenarnya kalau kita konsumsi tiap hari adalah sama saja kita mengkonsumsi sampah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teh yang dibentuk sekarang yang kita nikmati ya untuk ngobrol santai di waktu sore katanya iklannya ya, itu adalah sebenarnya sampah yang dikemas menjadi enak. Nah, bukan seperti yang tertulis di sini. Nah, ada energinya, ada lemaknya, karbohidrat. Nah, kandungannya sudah tidak sebagus ini.
gitu loh. Padahal kandungan teh itu seperti ini, dalam tanda kutip yang masih dalam bentuk daun yang asli. Nah, itu yang menjadi sebenarnya, jadi antioksidannya menjadi hilang. Lah kenapa hilang? Karena teh yang kita nikmati, yang dinikmati oleh masyarakat umumnya, yang sudah diseduh itu tadi, sudah melalui proses oksidasi. Nah, padahal ini adalah antioksidan. Logikanya kan digunakan untuk memadamkan api kok malah terbakar. Kan aneh sekali. Nah, atau kandungan kafeinnya, nanti kita bahas kafein sendiri. Ya memang ada kandungan teofilin dan teobromin. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita punya teman yang terkena asma, nah kita sarankan untuk minum kopi kalau memang minum teh kalau misalnya kita sedang tidak ada klinik yang buka atau keadaan emergensi, silakan. Nah, seduh teh hijau khususnya, beri beberapa cup, itu bisa membantu untuk merilekskan saluran nafas di paru-paru kita. Oke, lanjut ya. Nah, biar tidak lama-lama. Nah, ini kita sekarang bahas kafein. Nah, baik kopi atau teh, itu yang kita hindari adalah kafeinnya. Nah, jadi alasan kenapa kita tidak minum kopi, tidak minum teh, sebenarnya bukan kafein mutlak ya, tapi karena kopi dan teh itu bukan sesuatu yang dikonsumsi secara harian dan tepat. Kalau misalnya kita melihat melihat dari pengolahannya, jadi kurang tepat sebenarnya. Sebenarnya ya nggak masalah kita makan kopi maupun makan daun teh ya. Saya bilang makan kopi sama makan daun teh selama dia benar-benar dalam bentuk buahnya. Tapi apa bisa dinikmati? Jelas nggak bisa. Harus diolah sedemikian rupa menjadi minuman yang bisa dinikmati. Padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang bermanfaat lagi seperti yang tertulis. Hanya sekedar sampah saja akhirnya. Yang tersisa adalah kandungan-kandungan yang jahat. Seperti halnya kafein ini. Jadi gampangannya kafein itu adalah bahasa kimianya ya. Sebenarnya ini ada bahasanya lain ya, tapi saya buat sederhana aja. 1, 3, dan 7 trimetilsantin. Nah, di sini adalah bahannya santin. Santin itu adalah asam urat atau yang berasal dari kacang-kacangan ya. Jadi kafein itu adalah zat kimia yang berasal dari santin atau yang turunannya santin, sejenis purin. Nah, purin itu adalah derivat dari asam urat yang bersifat psikosimultan. Jadi dia merangsang otak kita untuk menjadi semangat. Nah, jadi alkaloid, jadi berbahan basa ya, berbentuk serbuk putih atau bentuk jarum yang mengkilat, tidak berbau dan rasanya pahit. Nah, ini yang terkandung di dalam kopi. Makanya kopi rasanya pahit dan teh terasa pahit kalau tidak dikasih gula. Boleh nikmatin kopi, boleh nikmatin teh, tapi nggak usah dikasih gula. Nah, itu adalah rasa aslinya dan itu benar-benar kopi yang benar-benar punya manfaat. Dan memiliki titik lebur kurang lebih sekian derajat Celcius. Kafein agak susah larut dalam air dan dia harus diencerkan dengan pengenceran tertentu. Saya tidak akan bahas itu. Kafein juga larut dalam kloroform dan nah ini ya, yang terpenting kafein kadarnya yang diizinkan oleh penelitian adalah 150 mg per hari atau 50 mg per pemberian. Jadi untuk informasi saja, kafein ini juga diperlukan untuk stimulus paru-paru kita. Jadi kalau di rumah sakit itu digunakan sebagai stimulan untuk bayi-bayi. Nah, sudah bayi sudah minum kopi nih kayaknya kafein ya. Bayi-bayi yang lahir prematur. Nah, bayi-bayi yang lahir prematur itu diberikan kafein kurang lebih 1-2 mg per kilogram berat badan. Dia untuk merangsang supaya paru-parunya terbuka. Nah, kafein juga nggak jahat, juga memiliki suatu manfaat tertentu kalau kadarnya kita tahu. Nah, sedangkan kopi, tadi masih ingat berapa? 90 sampai 200 mg per minum. Nah, ini sudah melewati batas yang telah diizinkan, yaitu 50 mg per pemberian. Akhirnya, ya mungkin istilahnya kita sakau ya, kecanduan terhadap kafein. Makanya kalau orang-orang yang suka minum kopi,
dia tidak akan bisa lepas dari kopi, memiliki efek candu. Ini alasannya. Kenapa? Karena kita setiap sekali minum sudah melebihi dosis yang dianjurkan untuk terhindari dari psikosimultan. Nah, batas hariannya 150 mg. Lah, batasnya kopi bagaimana? 200 mg. Bisa jadi seorang orang-orang yang suka minum kopi ini rata-rata bisa minum 1 cangkir sampai 2 cangkir setiap harinya. Wah, sangat berlebih sekali. Jadi sangat di luar batas ya, di luar batas dari kafein yang telah diizinkan. Itu kenapa seorang Advent tidak mengkonsumsi, nah saya garis bawahi ya, mengkonsumsi kopi secara langsung. Itu. Jadi mengkonsumsi ini artinya digunakan setiap hari yang sebagai kebutuhan. Jadi kayak seperti kita mengkonsumsi nasi, ya kan? Kita mengkonsumsi nasi, kita makan nasi setiap hari, kebutuhan kan? Setiap hari kita harus makan nasi untuk energi kita. Nah, tapi kita nggak seperti itu ya untuk kafein, tapi kita masih menggunakan kafein. Karena kafein itu tidak hanya di kopi. Nah, di mana saja? Kita cek nanti. Oke, kafein merupakan senyawa yang merujuk pada biji kopi memang. Tetapi, nah senyawa ini, senyawa kafein ini juga banyak di tempat lain, nggak hanya di kopi, tapi namanya berbeda. Di guarana, saya juga kurang tahu ya, guarana ini sejenis buah-buahan katanya, disebut guaranina, atau mate disebut matein, atau di teh disebut teina, dan banyak lain ya yang terkandung di mana? Biji kopi, daun teh, buah kola. Saya belum pernah tahu buah kola itu seperti apa. Kakao, apa ini kakao? Coklat, guarana dan mate, dan lain-lain sebagainya. Minuman berenergi, nah, seperti apa itu? Extra Joss, nah saya sebut merek ya ini ya, atau kerating deng, itu sebenarnya ada kafein. Lalu obat-obatan, nah siapa yang suka minum bodrek ekstra kalau sering migrain, nah itu ada kandungan kafeinnya. Kenapa? Kafein menyebabkan pengikatan dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dibuat vasokonstriksi atau menyempit. Nah, jadi kalau misalnya saya kedatangan pasien di waktu pagi hari, biasanya itu keluhannya, sering nggak kita merasakan pusing di pagi hari setelah bangun tidur? Nah, karena mungkin karena aktivitas kelelahan, atau habis mikir yang panjang, terus kita istirahat, bangun pagi, kepala kita pening. Aduh, kok nggak enak ya kepala ini ya, berat rasanya. Saya nggak mengajarkan, tetapi saya biasanya menganjurkan coba minum kopi. Daripada minum obat ya, coba minum kopi pahit setelah bangun. Makanya kopi disajikan di pagi hari pada saat kita bangun. Tujuannya adalah pembuluh darah yang melebar itu menjadi menyempit. Jadi kita tidak merasakan pusing. Oleh karena itu kopi atau kafein juga digunakan sebagai obat. Nah, jadi nggak lucu kan ya kalau kita konsumsi kafein, ya, konsumsi kafein kita gunakan setiap hari. Jadi sama aja kita nyemil paracetamol, obat demam itu ya. Jadi kalau kita konsumsi kopi itu sama seperti kita nyemil obat. Nah, ngapain Dokter Beni? Lagi nyemil. Apa itu? Paracetamol. Nah, kan lucu juga kan? Artinya kopi tidak digunakan untuk sebagai konsumsi yang untuk dinikmati. Kurang pas lah gitu loh. Kenapa? Karena bisa justru akan merusak tubuh kita. Selain kecanduan, kita juga akan otak kita akan terangsang untuk tetap sadar gitu loh. Semangatnya terlalu berlebih dan akhirnya kita menjadi sakit, jatuh sakit. Kan tidak mungkin ya obat menyebabkan sakit, obat justru menyebabkan sembuh. Seperti itu. Oke. Nah, kafein juga memiliki efek positif. Nah, nggak cuma negatif gitu, tapi selama kita benar menggunakannya. Jadi sama seperti narkoba. Apa narkoba itu sesuatu yang haram? Kan juga dari tumbuh-tumbuhan, Dok. Nah, dari apa? Dari ganja. Ganja kan juga dari pohon-pohonan juga. Kenapa menjadi haram? Nah, bukan haram sebenarnya, tetapi kita disalahgunakan. Oleh karena itu narkoba adalah penyalahgunaan narkoba gitu loh. Sebenarnya bahannya tidak salah, tapi kita yang salah menggunakannya. Akhirnya kita menjadi rusak tubuh kita. Nah, itu tadi. Jadi karena sesuatu yang benar tapi salah menggunakannya, akhirnya merusak tubuh kita yang sehat. Itu kuncinya di situ. Jadi
kafein memiliki efek positif yaitu meningkatkan gairah, maksudnya gairah semangat ya di sini ya, meningkatkan kegembiraan. Oleh karena itu coklat. Nah, kalau saya sempat pernah saya membawakan materi tentang hormon bahagia, apa yang bisa menimbulkan atau mencetuskan dopamin, mencetuskan ini. Salah satunya apa? Coklat. Nah, itu kalau misalnya cewek-cewek ya apa yang punya pacar ya, punya pacar pas lagi PMS apa? Premenstrual syndrome mau dapet ya, biasanya senggol sitik bacok. Yang kenapa? Nggak tahu. Mau makan di mana? Terserah. Kasih aja coklat. Biasanya langsung jinak-jinak sendiri. Jadi disinilah yang memberikan suatu kegembiraan dan kedamaian dan kesenangan. Jadi coklat juga memberikan suatu efek yang baik. Nah, karena di dalamnya ada kandungan kafeinnya, tapi dosisnya sangat rendah. Tapi ya juga coklat nggak murni coklat ya, tapi ada gula dan susunya, jadi harus hati-hati gitu. Menstimulus susunan saraf pusat, artinya kita terangsang untuk selalu bergembira. Nah, nggak bagus juga sebenarnya kalau ya jadi seperti apa ya, sabu-sabu akhirnya ya. Jadi efek apa itu namanya? Efek ketagihan yang akhirnya kita dapat. Lalu relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus. Nah, itu otot polos yang ada di paru-paru ya. Makanya tadi teina atau kandungan yang ada di dalam teh digunakan sebagai apa? Merelaksasi untuk obat-obat asma. Nah, jadi sangat bagus juga. Kopi pun bisa sebenarnya dan menstimulus otot jantung. Otot jantung yang mulai lemah. Makanya kalau ada orang yang minum kopi terlalu banyak, yang nggak biasa terus minum kopi, dan banyak, biasanya apa yang dirasakan? Berdebar dadanya. Bukan berdebar karena ketemu pacar ya, enggak ya. Jadi berdebar karena dia terlalu tinggi kadar kafeinnya. Dredeg kalau orang Jawa bilang. Nah, lalu kafein, konsumsi kafein yang berlebih dan rutin. Nah, ini saya garis bawahi ya. Konsumsi kafein, jadi sudah dikonsumsi berlebih pula dan rutin pula ya kan. Nah, seperti tadi ya, obat itu jangan digunakan untuk terus-terusan. Nah, jadi kayak saya misalnya nyemil kan, nyemilnya apa? Paracetamol biasa. Saya kan dokter, nyemilnya paracetamol biar keren gitu kan. Nah, jangan gitu loh. Konsumsi itu asumsinya adalah rutin dan setiap hari. Kita hindari itu semua. Jadi untuk kafein kita gunakan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada waktu kita sakit, pada saat kita mungkin lelah atau kecapean, untuk membangkitkan semangat, monggo silakan. Tetapi bukan sesuatu yang kita gunakan untuk merusak tubuh kita. Jadi dan efeknya apa? Kafein detak jantung tidak normal, yaitu tadi dredeg. Kadang juga bisa sakit kepala kalau berlebih. Tapi kondisi-kondisi tertentu yang cukup justru akan menghilangkan sakit kepala. Nah, muncul perasaan was-was. Ingat, kafein adalah psikostimultan, artinya dia memicu untuk rasa apa ini namanya, sakau ya, seperti orang sakau. Kalau kita melihat orang yang menggunakan sabu-sabu ya, kalau tidak mengkonsumsi secara rutin apa yang terjadi? Sakau, sakit karena dikau, oh enggak ya, sakit karena kita kehilangan penarikan dosis yang mendadak. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga dengan kopi. Kalau kita perhatikan orang yang biasa minum kopi secara rutin ya, coba sehari aja nggak minum kopi, rasanya gimana? Aduh, ada yang hilang ya, dia merasa gemetar, was-was, gelisah cari kopi, setelah minum kopi dia akan enak. Jadi seolah-olah efek ketagihannya yang kita dapatkan, bukan efek kesehatannya yang kita dapatkan. Oleh karena itu orang pasti akan menghindari konsumsi berlebih dan rutin terhadap kopi-kopian. Tremor itu apa? Gemetar, twitching ya. Tremor itu tremor, gelisah, ingatan berkurang. Nah, ingat ya, kalau dulu saya melihat teman-teman saya waktu mau kuliah ya, pada saat kuliah kita ujian, buku-buku kedokteran itu setebal kursi ya. Saya nggak bilang setebalan, setebal kursi yang saya dudukin. Jadi saya dulu pakai belajar itu karena nggak punya meja ya. Buku saya tumpuk seperti kursi. Jadi karena tebalnya itu buku kedokteran, supaya nggak ngantuk. Karena gitu saya minum kopi sambil belajar. Sebenarnya akan mengurangi proses berpikir sebenarnya, malah lupa. Aku mau ngapain ya? Jadi lupa akhirnya. Jadi tidak manfaatnya akan berkurang akhirnya.
Jangan belajar sambil minum kopi, percuma. Kita hanya bisa menikmati tanpa tidur saja, tetapi efeknya malah justru akan sakit. Lalu tidak bisa tidur, insomnia, gangguan pada lambung dan pencernaan. Sering juga mengalami sakit perut kalau kita terlalu banyak minum kopi. Sering sendawa, gelegean, panjang. Akhirnya lambungnya kena. Nah, itu dampak buruknya. Jadi kalau kita gunakan konsumsi yang berlebih, ya itu efeknya. Kafein itu, baik ada di kopi maupun yang ada di dalam teh. Nah, lalu sebagai akhirnya, ini ya. Nah, baru saya mengarahkan ke sini ya, 1 Korintus 3 ayat 16-17. Nah, saya pakai bahasa yang sehari-hari karena kita di sini kan anak-anak gaul semua ya, anak muda ya. Anak muda yang Tuhan berkati. Tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian. Nah, jadi tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah suci, tubuh kita adalah yang kita tinggali ini adalah benar-benar naungan Tuhan untuk kita memuji memuliakannya. Kalau ada orang yang merusak rumah Allah, Allah pun akan merusak orang itu. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja. Dan kalianlah rumah itu. Jadi ujung-ujungnya ke sini, gitu loh. Inilah yang sering kita gunakan untuk menolak kopi maupun teh. Bukan karena manfaatnya, kalau misalnya kopi dan teh itu benar mengolahnya. Nah, pada kenyataannya yang kita jual, yang dijual-jual di kafe, yang dijual-jual di tempat warung kopi, tongkrongan, angkringan adalah teh, kopi yang sudah diproses bukan untuk obat atau bukan untuk digunakan sebagai penawar racun atau sebagai memiliki kandungannya yang digunakan sebagai sesuatu yang obat-obatan ya. Manfaatnya yang diambil, tapi justru enaknya gitu loh. Coba bayangkan kita minum teh yang benar-benar masih daun. Ya seperti teh hijau. Teh hijau aja itu sudah mengalami oksidasi ya, yang sudah diproses tapi rasanya pahit. Nah, kita nggak akan bisa, mari kita minum nyantai sambil minum teh hijau. Yang ada perut kita mari mules karena rasanya nggak enak banget gitu loh. Bisa jadi muntah gitu loh. Atau kopi. Kalau kita benar-benar menikmati kopi yang benar, ya rasanya juga nggak akan seperti kopi yang mungkin kopi latte, cappuccino, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita minum racun dengan gaya. Istilahnya seperti itu kan. Kita ngeteh itu, minum teh, kita minum racun dengan gaya. Oleh karena itu, kita menghindari kopi dan teh bukan untuk karena mereka diciptakan Tuhan karena mereka biji-bijian atau daun-daunan, tetapi karena kita yang mengolahnya salah. Gitu. Akhirnya bukan menjadi suatu manfaat yang kita peroleh, tapi menjadi suatu penyakit. Oleh karena itu, dengan bijaklah kita bilang ke orang-orang yang belum tahu bahwa kita tidak meminum kopi dan tidak meminum teh karena mereka diolah dengan tidak tepat dan digunakan dengan tidak tepat. Karena digunakannya bukan sebagai untuk obat atau stimulan untuk kegembiraan kita, tetapi sebagai justru hanya dinikmati. Kita minum sama seperti minum racun dengan gaya gitu ya. Jadi dalam artian ya itulah kita sebagai umat Advent, kita kalau bisa kita hindari mengkonsumsi, mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya karena tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga ya istilahnya kita bisa menghindari dampak buruk dari racun yang terkandung di dalamnya sehingga kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memiliki suatu jawaban ya, bukan hanya sekedar katanya Pak Pendeta nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Tapi kita punya alasan yang memiliki dasar kuat. Jadi kalau kita kan kopi itu dari biji-bijian harusnya boleh, ya boleh kalau kamu makan bijinya langsung, nggak usah disangrai, nggak usah diolah, ditambahin susu, ditambahin apa itu ya, coklat, akhirnya jadi matcha latte atau apa gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang beracun bagi tubuh kita. Begitu juga dengan teh. Boleh pakai teh, tapi yang di pohonnya langsung kamu cokot, langsung seperti kambing memakan apa ya, memakan makanannya ya. Monggo silakan gitu. Jangan pakai teh yang sudah dioksidasi, yang sudah selama berminggu-minggu didiamkan, baru dikemas, baru diseduh,
Nah, itu akhirnya kehilangan antioksidannya. Nah, katanya teh itu mengandung antioksidan. Itu hanya omong kosong gitu loh. Karena antioksidan itu adalah yang sesuatu yang tidak teroksidasi. Masa sih pemadam kebakaran justru dia terbakar? Kan aneh gitu loh. Nah, harusnya sesuatu yang mendinginkan baru bisa bekerja untuk memadamkan. Begitu juga antioksidan. Antioksidan akan bekerja kalau dia tidak teroksidasi. Karena kan sia-sia ya, bahan sesuatu yang mengoksidasi, yang harusnya menetralisir oksidan, malah dia teroksidasi. Nah, aneh kan? Jadi suatu hal yang bohong sebenarnya. Nah, jadi kita harus bijak menggunakan bahan-bahan itu dan bisa menyampaikan ke saudara-saudara kita yang belum tahu, kita ini mengkonsumsi nggak sih kopi sama teh itu? Kalau saya pribadi, saya masih menggunakan. Nah, gitu loh. Karena dalam praktek saya sehari-hari mengandung kafein juga, obat-obatan ya. Loh, dok, kok ada kafeinnya? Ini kan sama seperti kopi. Gitu. Ya, ini kan fungsinya berbeda gitu loh. Sebagai obat untuk menyelamatkan satu nyawa gitu loh. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang menanyakan ke kita, apa sih, bagaimana sih orang Advent ini kok bisa tak bisa minum kopi maupun teh. Oke, sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Terima